Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertama-tama, perkenalkan kami dari kelompok yang beranggotakan yang pertama ada saya sendiri dengan nomor stambuk F521210117 dan yang kedua ada Hidia Octavia dengan nomor stambuk F521211056 dan terakhir ada teman saya yaitu Natalia dengan nomor stambuk F521211043. Nah, di sini kami akan menjelaskan sistem sistem pendukung keputusan yang menggunakan beberapa metode untuk penerimaan bantuan iuran. Nah, beberapa metode tersebut ada metode SAW, AHP, dan TOPSIS. Pada bagian saya akan menjelaskan sistem pendukung keputusan dengan sistem pendukung keputusan untuk penerima bantuan iuran dengan menggunakan metode AHP. Nah, pertama di sini ada yang pertama ada tabel buku kriteria. Nah, di sini ada 14 kriteria. Kriteria yang pertama yaitu status bangunan tempat tinggal yang ditempati dengan bobot nilai 9. Status lahan tempat tinggal dengan bobot 9 juga. Kriteria ketiga luas lantai dengan bobot kriteria 7. Kriteria keempat jenis lantai terluas dengan bobot nilai 8. Kriteria kelima dengan jenis dinding terluas dengan bobot 8 juga. Nah, kriteria selanjutnya ada jenis atap terluas dengan bobot 7, kriteria sumber air minum dengan bobot 8, kriteria 8 sumber penerangan utama dengan bobot 8, bahan bakar atau energi utama untuk memasak dengan bobot nilai 6. Selanjutnya penggunaan fasilitas tempat buang air besar dengan bobot 6 juga. Dan selanjutnya emas atau perhiasan dan tabungan senilai 10 gram emas dengan bobot nilai 5. Sepeda motor dengan bobot 5, mobil dengan bobot 5, dan kriteria 14 atau kriteria terakhir yaitu penghasilan kepala keluarga dengan bobot 9, dengan nilai bobot 9. Nah, selanjutnya itu di tabel keputusannya. Nah, di sini alternatifnya ada 3, Andi, Bahar, dan Rahmat. Nah, pada Andi, kriteria pertama itu dia memiliki dinas. Nah, kriteria kedua dia milik sendiri dengan lebih dari 35 M2. Dan kriteria keempat, marmer atau granit. Dia menggunakan tembok. Kriteria keenam, genteng beton. Kriteria ketujuh, air kemasan bermerek. Kriteria ke-8 PLN, listrik, kriteria ke-10 sendiri, dan seterusnya. Dan juga di sini ada Bahar dengan memiliki kriteria sampai kriteria 14, bisa dilihat sendiri. Nah, setelah itu di tabel matris keputusannya dengan kriteria sebagai berikut. Selanjutnya saja ke tabel keperhitungan, yaitu yang pertama tabel normalisasi matriks kriteria. Nah, di sini ada tabel matriks kriteria. Kriteria pertama dengan jumlah 6,33. Kriteria kedua dengan jumlah 9,65. C3 dengan jumlah 10,00 atau 10. C4 dengan jumlah 11,17. C5 dengan jumlah 13,50. Kriteria ke-6 dengan jumlah 15,33. Selanjutnya dengan jumlah 18,83. Kriteria ke-8 dengan jumlah 22,50. Dan selanjutnya 20,5 kriteria 9. C10 dengan jumlah 25,50. C11 28,00 atau 28. Kriteria selanjutnya yaitu 26,00 atau 26. Selanjutnya 27,00 dan terakhir ada 29,00 atau 29 kriteria. Nah, di sini juga ada nilai agent.
Dan di sini ada lambda max didapatkan dari 13,50 C6 15,33. Kemudian di sini ada nilai eigen. Nilai eigen ini didapatkan dari tabel kriteria dibagi dengan nilai jumlah. Dan di sini ada lambda max. Nah, di sini ada juga nilai eigen. Nah, nilai-nilai di sini yaitu nilai yang didapatkan dengan nilai-nilai yang dibagi dengan nilai jumlah. Nah, di sini ada lambda max. Lambda max. Lambda max ini didapatkan dari nilai jumlah pada tabel kriteria, matriks perbandingan kriteria yang dikalikan dengan nilai rata-rata pada nilai eigen, dan kemudian Nah, selanjutnya pada lambda max ini didapat dari jumlah pada tabel matriks perbandingan tersebut di sini. Pada tabel matriks perbandingan kriteria. Nah, kriteria yaitu yang dikalikan dengan nilai rata-rata pada nilai eigen. Ini nilai eigen dan kemudian pada nilai eigen sini dan kemudian dijumlahkan. Nah, selanjutnya di sini ada matriks berpasangan alternatifnya. Nah, di sini ada perbandingan alternatif pada kriteria status pembangunan tempat tinggal ini tempati, perbandingan alternatif pada jenis atap terluas, dan lainnya. Nah, di sini juga berserta lambda max-nya. Nah, bisa dilihat di sini beberapa matriksnya. Terakhir pada tabel peringgingannya. Nah, di alternatif itu ada Andi, Bahar, dan Rahmat. Pada Andi, alternatifnya itu 0,59237. Dan Bahar 0,26950, Rahmat 0,13813. Nah, jadi bisa dilihat di sini ranking tertinggi itu ada pada Andi, dan ranking kedua pada Bahar, dan yang terakhir ada pada Rahmat. Selanjutnya metode topsis penerimaan bantuan iuran dengan 14 kriteria, yaitu status bangunan tempat tinggal yang ditempati, status lahan tempat tinggal, luas lantai, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar atau energi utama untuk memasak, penggunaan fasilitas tempat buang air besar, emas atau perhiasan dan tabungan senilai 10 gram emas, sepeda motor, mobil, dan penghasilan kepala keluarga. Yang dimana di sebelah kiri ada nomor dari kriteria, di sebelah kanan ada bobot dari kriteria itu sendiri. Seperti luas lantai bobotnya ada 7, dan status bangunan tempat tinggal bobotnya ada 9. Berikutnya, tabel data keputusan terdiri dari alternatif dan kriteria, di mana kriteria ditulis oleh nomor-nomor tabel C1, C2, C3, C4, dan seterusnya. Alternatifnya terdiri dari Andi, Bahar, dan Rahmat, di mana C1 itu adalah status bangunan tempat tinggal yang ditempati, di mana Andi tinggal di rumah dinas, Bahar tinggal di bebas sewa, dan Rahmat milik sendiri. Lalu untuk C3, ada lebih dari 35 M2, kurang dari 35 M2, dan lebih dari 35 M2. C5 jenis dinding terluas, yaitu ada Andi menggunakan tembok, Bahar masih menggunakan bambu, dan Rahmat menggunakan kayu. Dan matriks keputusan di sini adalah mengisi tabel data keputusan. Berikan nilai seperti dinas. Dinas ini nilainya 10, untuk bebas sewa 40, dan untuk milik sendiri 20. Dan di sini juga milik sendiri 10, negara 30, dan milik orang lain 20. Selanjutnya tabel XN didapatkan dengan mengakarkan dari semua nilai
10, 40, dan 20. Kita akarkan ini SGRT. Kita akarkan 2. Kita akarkan semua penangkaran dari SGRT dan seterusnya. Berikutnya untuk matriks keputusan ternormalisasi dilakukan pembagian yaitu dari R1 dibagi R1 menghasilkan 0,22. Begitu juga yang lainnya. Seperti 0,87 didapatkan ketika membagikan 40 dengan 45,83. Selanjutnya, mengalihkan dengan bobot dari R1. Mencari nilai maksimal dan nilai minimal. Nilai maksimal dari Y1, lalu nilai minimal dari Y1. Lalu hampir sama mengakarkan semua dari setiap alternatif untuk mencari solusi ideal SGRT dan seterusnya. Selanjutnya akan diisi oleh Andi yaitu 0,00, Bahar 1,00, dan Rahmat 0,46. Untuk tabel perankingan mendapatkan iuran yaitu Bahar, Rahmat, dan Andi. Selanjutnya menggunakan metode WP untuk penerima bantuan iuran. Tabel pertama ada bobot kriteria, di mana kriterianya ada 14 dengan nilai ada pada tabel kanan. Berikutnya ada tabel data keputusan untuk alternatif ada 3, Andi, Bahar, dan Rahmat. Dan C1 status bangunan tempat tinggal yang ditempati, Andi tinggal di rumah dinas, Bahar tinggal di rumah sewa, dan Rahmat milik sendiri. C2 Andi tinggal milik sendiri, Bahar tanah negara, Rahmat milik orang lain. Selanjutnya tabel penentuan bobot W 1 sampai 14 dengan nilai yang didapatkan. Berikutnya tabel penentuan nilai bobot S. Penentuan nilai bobot S, S1 1,99, S2 31,17, S3 9,56. Selanjutnya tabel penentuan nilai bobot V dengan kode S1, S2, S3, nilai S1 0,05, S2 0,73, dan S3 0,22. Berikutnya tabel rankingan alternatif Andi, Bahar, dan Rahmat. Andi mendapat ranking 3, Bahar 1, dan Rahmat 2. Sekian penjelasan saya tentang sistem penelitian keputusan dengan menggunakan metode Topsis dan WP untuk penerimaan bantuan iuran. Baik, yang pertama di sini ada metode SAW. Dapat diperhatikan kriteria dan nilai bobot penerima bantuan iuran atau PBI Desa Loru. Di sini yang pertama ada kriteria 1 dengan status bangunan tempat tinggal yang ditempati dengan nilai bobot 9. Kriteria 2 status lahan tempat tinggal dengan nilai bobot 9. Kriteria 3 luas lantai dengan nilai bobot 7. Kriteria 4 jenis lantai terluas dengan nilai bobot 8. Kriteria 5 jenis dinding terluas dengan nilai bobot 8. Kriteria 6 jenis atap terluas dengan nilai bobot 7. Kriteria 7 sumber air minum dengan nilai bobot 8. Kriteria 8 sumber penerangan utama dengan nilai bobot 8. Kriteria 9 bahan bakar atau energi utama untuk memasak dengan nilai bobot 6. Kriteria 10 penggunaan fasilitas tempat buang air besar dengan nilai bobot 6. Kriteria 11 emas atau perhiasan dan tabungan senilai 10 gram emas dengan nilai bobot 5. Kriteria 12 sepeda motor dengan nilai bobot 5. Kriteria 13 mobil dengan nilai bobot 5. Dan kriteria 14 penghasilan kepala keluarga dengan bobot 9. Kemudian di sini ada tabel calon alternatif penerima bantuan iuran. Ada 3 alternatif, yang pertama Andi, yang kedua Bahar, dan yang ketiga Rahmat. Alternatif pertama kriteria 1 dinas, kriteria 2 milik sendiri, kriteria 3 lebih dari 35 meter, kriteria 4 marmer, kriteria 5 tembok, kriteria 6 genteng beton, dan seterusnya. Kemudian alternatif kedua dengan kriteria 1 bebas sewa, kriteria 2 tanah negara, kriteria 3 kurang dari 35 meter, kriteria 4 tanah, kriteria 5 bambu, kriteria 6 jerami, dan seterusnya. Kemudian ada alternatif ketiga dengan kriteria 1 milik sendiri, kriteria 2 milik orang lain, kriteria 3 lebih dari 35 meter, kriteria 4 bambu, kriteria 5 kayu, kriteria 6 seng, dan seterusnya. Kemudian langkah ketiga yaitu melakukan normalisasi data. Karena semua kriteria merupakan benefit, maka pembaginya yaitu nilai maksimum dari kriteria-kriteria sebelumnya.
Untuk nilai alternatif 1, kriteria 1, yaitu 0,25. 0,25 itu dari mana? Yaitu dari 10. Nilai alternatif 1, kriteria 1 dibagi dengan nilai maksimum dari kriteria 1, yaitu 40, yang menghasilkan 0,25. Begitupun seterusnya. Kemudian untuk alternatif kedua, yaitu nilai kriteria 1-nya adalah 1,00. 1,00 itu dari mana? Yaitu dari 40 dibagi dengan nilai maksimum dari jejeran kriteria 1, yaitu 40. 40 dibagi 40 sama dengan 1, dan hasilnya pun 1,00. Begitupun seterusnya. Hingga alternatif yang ketiga dan sampai kriteria yang ke-14, caranya sama dilakukan seperti pembagian sebelumnya. Baik, untuk langkah terakhir yaitu penentuan nilai preferensi sekaligus perankingan. Untuk nilai alternatif 1, kriteria 1 yaitu 2,25. 2,25 itu dari mana? Yaitu dari nilai ternormalisasi kriteria 1, yaitu 0,25, dikalikan dengan nilai bobot. Nilai bobot yang pertama yaitu kriteria 1, nilai bobotnya berapa? Yaitu 9. Jadi 0,25 dikalikan 9 sehingga menghasilkan 2,25 dan seterusnya. Begitupun dengan alternatif 2 dan 3, caranya sama dilakukan seperti alternatif yang pertama. Kemudian yang terakhir yaitu perankingan. Dapat dilihat dari tabel perankingan bahwa yang menempati posisi 1 yaitu alternatif 2 dengan nilai preferensi yang telah dilakukan tadi yaitu 100,00. Dan yang menempati posisi kedua alternatif ketiga dengan nilai preferensi 60,47. Kemudian yang menempati posisi ketiga yaitu dengan nilai preferensi 27,72. Jadi kesimpulannya yang berhak menerima bantuan iuran di Desa Loru adalah alternatif kedua, yaitu Bahar. Sekian penjelasan beberapa metode dari kami. Selebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.